Jadi, kalau sekilas ngelihat, jadi kalau teman-teman ngelihat berbagai macam nih, ada gambar-gambar, neural network itu arsitekturnya bisa macam-macam. Jadi saya pernah ditanya oleh dosen senior di lab gitu ya, neural network yang paling banyak digunakan sekarang apa gitu. Ya, yang paling banyak yang tergantung apa gitu, saya juga nggak bisa jawab karena tergantung, keperluan gitu. Kalau misalnya kakak kelas kalian, Umar, itu kalau saya tidak salah ya, waktu nyidang saya ingatnya, Umar makainya yang LSTM, tapi nanti monggo dijelasin lagi. Ada lagi misalnya untuk, eee, saya sempat nyoba waktu itu, waktu saya S2, saya baru mulai belajar neural network itu S2, saya pakai yang DCN, yang di kiri bawah sini, untuk image processing. Ada juga nanti di slide ini. Jadi teman-teman nggak usah pusing pakai neural network yang mana, arsitektur yang mana, kita belajar konsepnya dulu aja, general, mudah-mudahan berikutnya lebih kebayang. Next. Oh, saya belum silent. Oke, next. Nah, jadi nanti diralat aja apa, kalian langsung ngomong aja ya kalau misalnya slide-nya tiba-tiba mati, share screen-nya mati atau suaranya hilang, gitu. Mmm, nah, jadi ada sebuah tiga kata yang sangat sering diomongin orang, tapi sangat sering kebalik-balik gitu ya. Kita sering bicara AI gitu. AI itu sebenarnya adalah kalau secara dasar teknik apapun yang membuat komputer itu mempunyai human-like intelligence. Jadi itu kata kuncinya. Jadi artificial intelligence, kecerdasan buatan, jadi komputer bisa ada auto decision making di situ gitu. AI ini macam-macam. Jadi seperti misalnya eh, apa ya, contoh AI yang bukan machine learning itu ada beberapa gitu. Tapi salah satu subset bagian di dalam AI itu adalah machine learning. Jadi dia udah lebih khusus gitu. Dia ciri khasnya adalah menggunakan data historis gitu. Sebetulnya itu. Jadi menggunakan data historis atau experience di sini untuk mengambil keputusan terkait hal baru yang bisa jadi tidak ada di data historis tersebut. Tuh. Jadi observasi baru yang dia lihat, hadapi, dia harus mengambil keputusan padahal belum pernah dihadapi sebelumnya. Itu terms gampangnya dari machine learning. Nah, salah satu bagian dari dalam machine learning adalah deep learning. Nah, dibilang, kenapa dibilang deep gitu ya, karena strukturnya sendiri biasanya berlayer-layer. Jadi mempunyai ada input, output, hidden layers gitu, dan salah satu beauty-nya deep learning adalah kita tidak perlu tahu setiap parameter di dalam deep layer itu gitu. Kalau teman-teman belajar regresi, linear regresi kan ya udah persamaannya keluar, teman-teman tahu koefisiennya, eh, koefisien X1 berapa, koefisien X2 berapa, cari tahu p-value-nya berapa, mana yang paling mempengaruhi gitu. Itu yang uh, kita harus tahu kan itu, koefisiennya, parameternya. Nah, kalau deep learning, kita nggak perlu tahu. Jadi sebetulnya setiap layer itu, dia akan, kalau input layer dia menerima input dari luar gitu ya, bisa jadi gambar, tulisan, atau data gitu. Tapi semuanya tetap dalam bentuk data sih pada akhirnya gitu. Kemudian diteruskan dan ditransform ke layer berikutnya sebetulnya gitu. Jadi dari input layer ke hidden layer, di hidden layer diproses macam-macam gitu ya. Akhirnya keluar dalam bentuk output itu adalah predictive model atau misalnya kita hal yang ingin kita prediksi menggunakan si deep learning tersebut. Jadi di sini ada sequence. Jadi makanya dari input layer ke output layer itu dia akan bertahap, nggak bisa langsung loncat gitu. Makanya dia algoritmanya bertahap, stepwise gitu. Next, kalau kita lihat dasar utamanya itu sebetulnya dari perseptron. Saya sambil sekalian aja. Nah, jadi ini dasar awal neural network itu perseptron sudah dikembangkan dari tahun 69. Jadi perceptrons itu apa sih? Sebetulnya gerbang logika. Paling gampangnya itu gerbang logika. Kurang lebih gini, kalau misalnya kita ingin meramalkan Y gitu ya. Y itu apa? Y itu apakah saya akan menonton pertandingan bola atau tidak gitu. YX-nya itu adalah ini, apakah Premier League nyala, apa yang bermain itu Premier League, X2-nya apakah MU yang main, X3 apakah ini derby dengan City gitu.
Itu mempengaruhi keputusan saya nonton bola apa enggak hari ini. Semuanya, ini ya, binary gitu, 1 - 1 misalnya gitu ya. Ini jadi kita, variabelnya logik semua, X1, X2, X3, output-nya juga yang mau kita ketahui logik. Jadi perceptrons itu gerbang logika. Intinya adalah model untuk decision making. Nah, teman-teman mungkin kalau masih familiar, yang masih keinget AHP kalau pernah lihat ya. Jadi ada sebuah keputusan Y gitu ya, kita punya input X1, X2, X3, tiap input punya weight yang berbeda. Akhirnya teman-teman harus men-scoring gitu, X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, weight-nya berapa, nanti ketahuan nih mana alternatif keputusan yang paling baik gitu. Mungkin yang paling relatable AHP. Nah, tapi ini kasusnya perceptron gitu. Dia mempunyai di dalam sini ada namanya activation function di lingkaran biru ini. Ini yang dinamakan activation function. Jadi apakah teman-teman akan menonton satu atau tidak menonton nol gitu? Itu misalnya didefinisikan. Kalau penjumlahan semuanya W1 kali X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3 lebih besar dari nol, maka akan menonton. Kalau dia kurang dari nol, maka teman-teman tidak akan menonton. Ini yang namanya activation function di sini. Nah, jadi itu sebenarnya deep inside neural network tuh dasarnya mulai dari perceptron. Kalau kita bicara sejarahnya, dari 69 kan sudah ada perceptron, tapi kenapa baru booming akhir-akhir ini? Sebetulnya dari tahun 70-an itu neural network sempat ter, apa ya, tertunda gitu. Orang capek menggunakan neural network karena dia tidak bisa menghandle gerbang logika XOR. Teman-teman mungkin masih ingat ada AND, OR, NOR, XN, XOR gitu ya. XOR itu neural network nggak bisa memodelkan itu dengan activation function. Makanya orang-orang udahlah kita tinggalin. Kita bergerak arah riset optimisasi ke meta heuristic algorithm. Jadi banyak yang ngembangin genetic algorithm, particle swarm, macam-macam gitu. Baru tahun 80-an atau 90-an awal, papernya Lechun itu dia mulai bisa me-circumvent apa ya bahasa Indonesia, memitigasi masalah itu dengan mekanisme backpropagation. Dari situ dia bisa memimik gerbang logika XOR. Baru orang-orang interest lagi, oh kita booming lagi nih neural network gitu. Jadi memang apa ya, kayak metode itu hidup dan mati. Sekarang yang booming apa, besok yang booming apa gitu. Kayak teman-teman kalau belajar Sysprot pasti ingat EOQ kan. Itu model kan simple gitu ya. EOQ. Saya yang nyiptain itu masih hidup. Saya pernah ketemu di conference di Amerika. Jadi dan ya memang modelnya dia simple dan tidak perlu kompleks-kompleks tapi booming gitu. Nah, ini contoh lain kalau neural network modelnya kompleks, applicable dan booming itu bisa juga. Jadi teman-teman kalau nanti ngembangin model, algoritma, program nggak booming gitu nggak apa-apa. Nanti siapa tahu berapa tahun berikutnya booming gitu. Jadi itulah trennya macam-macam. Ini kalau ada yang mau ditanyain ini ya langsung aja nyalain mikrofonnya atau gimana nanti kita coba diskusi. Next, inspirasinya itu dari namanya juga neural network dari otak kita sebetulnya dia ngambilnya. Seperti kalau teman-teman genetic algorithm, inspirasinya itu berasal dari evolusi kan, evolutionary algorithm. Particle swarm dia terinspirasi dari gerak-gerak burung. Ant colony optimization terinspirasi dari upaya semut mencari makanan, naruh-naruh feromon gitu. Makanya di sini neural network juga terinspirasi oleh brain, mekanisme dari manusia. Jadi simply put gitu ya, setiap perseptron yang tadi teman-teman lihat di slide sebelumnya, itu adalah satu neuron, satu sel otak kita gitu. Jadi kalau di sini neuron itu gambarnya seperti ini sama dengan analoginya dengan si perseptron. Nah, input layer-nya itu di neural network itu adalah indera perasa kita gitu. Kita bisa mencium, membau, mengecap, melihat, menyentuh gitu ya. Itu adalah input layer. Lalu dari semua itu kan mengirim sinyal listrik gitu ya ke otak kita. Otak kita membuat decision memikirkan gitu. Ini yang kita cium bau apa, yang kita lihat ini makhluk apa, yang kita sentuh ini siapa gitu. Akhirnya output layer adalah final information label. Ternyata yang saya lihat itu
Yang saya lihat itu adalah manusia, yang saya cium itu makanan. Kurang lebih mekanisme yang menginspirasi neural network itu seperti itu. Jadi elemen terkecilnya kalau di otak itu ada neuron, kalau di neural network ada perseptron. Makanya ini apple to apple. Dan pola pendekatan saintis, jadi kalau teman-teman ke neurosurgeon atau ke brain scientist ngobrol, itu dia tidak benar-benar memetakan setiap neuron itu mikirin apa yang terjadi di setiap neuron, berapa satu neuron ini berkontribusi apa terhadap pemikiran, enggak gitu. Dia hanya ngelihat the bigger picture, kayak otak kiri, otak kanan, lebih ke condong kemana gitu ya. Corpus callosum, jembatan antara otak kiri otak kanan itu menjembatani informasi apa. Prefrontal cortex itu tentang logik, amigdala itu tentang emosi. Jadi nggak sampai ke neuron terkecil. Gitu juga dengan neural network. Kita nggak perlu tahu setiap neuron itu weight-nya berapa. Setiap perseptron itu weight-nya berapa, dikali X berapa, B-nya berapa, activation function-nya aktif atau tidak, kita nggak memikirkan sampai ke situ. Kita cuma mendesain secara general gitu. Kita mau pakai activation apa, function apa, kita mau ini apa gitu ya. Input layernya kita desain sebagaimana, biarkan algoritmanya yang akhirnya melakukan itu sendiri dengan mekanisme backpropagation. Makanya ini menurut saya analogi yang cukup ini ya, cukup menarik gitu, karena memang ya itu sangat cocok lah apple to apple menurut saya. Makanya dibilang neural network itu black box. Jadi makanya kita nggak peduli di dalam itu, di dalam neural network terdiri dari ratusan ribuan perseptron gitu misalnya ya. Kita nggak peduli dia weight-nya seperti apa. Karena di otak kita juga kita kan nggak peduli. Si neuron itu teraktivasi atau nggak saat kita ngelihat TV, saat kita nyium bau, kita nggak peduli per neuronnya, kita peduli the bigger picture. Itu inspirasinya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang activation function. Jadi kalau teman-teman lihat di slide sebelumnya, nah ini ada yang namanya activation function dari perseptron kan, sesimpel 1, 0 gitu ya. Ada yang namanya di sini activation function. Nah, jadi kan tadi satu perseptron itu dia melakukan penjumlahan pengalian, sum of products gitu kan. X dikalikan W, lalu semuanya dijumlahkan. Nah, kadang kalau inputnya 1010 kayak tadi, yes, no, dan outputnya 10, itu gampang. Jadi outputnya kan kurang lebih nggak berbeda jauh, apalagi kalau weight-nya juga antara 0 sampai 1 gitu. Jadi kalau dijumlahin 1, outputnya juga pasti nggak akan jauh. Tapi kadang neural network itu didesain misalnya memberikan output yang tidak scalability-nya tidak sama dengan inputnya gitu. Misalnya kita outputnya decision making yes no, tapi inputnya apa ya, misalnya intensitas warna gitu, antara 0 sampai 1 atau apa. Nah, makanya akhirnya di situ digunakan activation function untuk memodelkan kapan si neuron ini aktif apa enggak gitu sih, sebetulnya gitu. Nah, jadi sebetulnya ada yang namanya linear dan non-linear activation function. Kalau linear ini biasanya sangat sederhana ya, jadi tidak banyak digunakan. Kebanyakan yang saya tahu neural network itu menggunakan non-linear function seperti misalnya sigmoid atau ReLU gitu atau hypertangential function. Jadi ini kalau misalnya dia ada sebuah input X gitu di sini, input X, dia akan memasukkan itu ke dalam persamaan ini hingga didapat Y-nya. Fx ini adalah Y dari si neuron tersebut. Jadi activation function dari neuron tersebut dipengaruhi oleh XX yang masuk ke dalam dia gitu. Kurang lebih gitu sih. Ini sedikit teknis cara bagaimana neural network-nya bekerja. Ada plus minusnya misalnya ya, ada beberapa karakteristiknya. Kalau misalnya teman-teman mau outputnya antara 1 sampai -1, maka pakai hypertangent function. Karena dia di sini bisa mengakomodir X-nya, dia bisa mengakomodir outputnya 1 sampai -1. Kalau yang garis oranye ini hypertangent. Sementara kalau teman-teman ingin outputnya antara 0 sampai 1 gitu ya, harus misalnya pakai yang sigmoid function dan sebagainya. Jadi di situ contoh-contoh kita bisa men-set activation function yang kita mau tuh apa sih gitu. Nah ini kalau secara general ya karakteristik deep learning dibandingkan dengan machine learning algoritma lainnya.
Jadi kita cuma bicara satu level, di atasnya deep learning kan machine learning, di atasnya AI. AI itu udah lebih macam-macam lagi, termasuk computer vision, macam-macam. Makanya kita cuma batasin bandingkan dengan machine learning algorithm. Nah, jadi kalau deep learning gitu ya, dia cenderung pertama menggunakan bisa mengakomodir training data yang lebih banyak. Jadi kalau teman-teman pakai model seperti regresi atau mungkin pakai model-model lain gitu ya, itu hmm, dia ada keterbatasan ya. Apalagi kalau misalnya variabelnya, kalau observasinya banyak, regresi masih bisa handle. Cuma kadang kalau variabelnya yang sudah banyak, nah itu sendiri jadi problem untuk regresi. Teman saya di PhD di statistika, dia risetnya tentang pemetaan genom yang bertanggung jawab terhadap Alzheimer. Nah, karena memetakan genom satu orang itu mahal, jadi dia hanya punya ukuran sampel 20 orang. Oke, teman-teman, nanti kalau ada meetingnya end gitu ya, kita langsung rekoneksi lagi. Saya kasih waktu 1 menit, nggak apa-apa ya. Ini berhubung masih free, jadi dari Prodi belum menyediakan akun Zoom Pro, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau dia itu penelitiannya mau memetakan genom mana yang bertanggung jawab terhadap Alzheimer. Jadi satu orang kalau dipetakan genomnya itu ada sekitar, saya lupa kromosom yang dipetain, ada sekitar 20.000 kromosom. Tapi terus dia hanya punya sampel 20 orang. Jadi sekarang teman-teman bayangin X-nya itu ada 20.000, tapi teman-teman hanya punya 20 persamaan. Kan syaratnya kita menemukan suatu ini nilai dari unknown variable kan kalau persamaan sama dengan jumlah variabelnya. Ada 2X, X1, X2, mau ada persamaan, kita butuh 2 persamaan, biar ketemu X1 berapa, X2 berapa. Bayangkan kalau ada 20.000 X, hanya punya 20 persamaan, 20 observasi, gimana handle-nya? Nah, seperti regresi itu sedikit terbatas, makanya dia juga akhirnya pakai deep learning di situ. Nah, terus tapi ada beberapa problem ya, kayak deep learning dia butuh high-end machine gitu ya, butuh GPU, butuh macam-macam. Jadi karena memang ya tadi sebetulnya proses back propagation gitu itu demanding sekali secara komputasi. Jadi makanya ya kalau teman-teman mau tugas akhir di sini harus siap-siap mau pakai komputer apa gitu. Tuh. Fiturisasinya, nah kalau si fiturisasi ini sebetulnya seberapa jauh data itu harus terstruktur. Kalau kita bicara machine learning algoritma yang lain seperti regresi, dia harus udah jelas dibentuk seperti tabel di Excel. Nah, tapi harusnya kalau deep learning dia bisa data yang sedikit unstructured, masih belum kita uji normal, masih belum kita uji apakah dia linear, masih belum kita uji apakah residualnya terdistribusi normal gitu. Itu asumsi linearitas, asumsi macam-macam nggak perlu dicek. Gitu. Sementara kalau machine learning algoritma lain tuh perlu. Makanya kelebihan deep learning juga di sini, di situ. Gitu. Dan learning approach-nya dia ada namanya forward pass, backward pass gitu ya. Nanti kita belajar. Execution time biasanya take a longer time to train gitu. Walaupun ini enggak juga, beberapa model regresi yang udah sedikit sophisticated, dia juga sebenarnya nggak little time to train juga sih. Kayak BART gitu ya, Bayesian Additive Regression Trees atau Random Forest itu cukup relatif lama juga. Jadi processing time juga sebenarnya, ya ini mungkin dibandingin sama regresi sederhana. Nah, outputnya ini bisa multiple format. Walaupun secara praktikal tetap kita output paling gampang ya label kemudian atau angka, kemudian kita interpretasikan langsung. Walaupun sebenarnya katanya sih bisa text, score, and sound. Tapi saya sendiri belum pernah coba sampai situ. Ini contoh text analytics. Ada banyak textbook yang bergerak di ini ya, buat contoh-contoh. Ini data NISP. Jadi yang dilakukan itu sebetulnya, misalnya teman-teman punya handwriting gitu ya, angka 8, dia kemudian bisa memprediksi gitu ya, ini sebetulnya angka apa gitu kan, dari 8 ini kan sebetulnya gambar. Kalau teman-teman nge-scan, ini berarti dia ngambil berapa piksel nih. Berapa piksel secara horizontal dikalikan berapa piksel vertikal. Itu kalau kita terjemahkan ke dalam bentuk real number, setiap piksel itu ada skornya. Nanti ini contoh di akhir juga saya akan pakai image processing. Nah, jadi ada 0, kalau 0 itu berarti putih total gitu ya. Yang ini kan 0 gitu ya. 0,
Kalau misalnya dia mendekati 255, nih ada yang 255, berarti dia hitam total. Itu di sini, kurang lebih. Jadi itu cara bagaimana si picture itu bisa ditampilkan di smartphone teman-teman. Bayangkan kalau punya 4 megabyte, berarti kan ada 4 juta pixel. Berarti 2000 pixel dikalikan dengan 2000 pixel. Jadi ininya ke sini ada 2000 pixel, ke sini ada 2000 pixel. Kan kayak gitu. Dan ya itu komputer pada akhirnya membaca dalam bentuk kayak gini, encoding text, tergantung dia pakai misalnya binary atau hexadesimal, dia kirim sinyalnya gitu ya per ini dalam berapa detik itu udah langsung ngirim berapa banyak gitu. Lalu dikompresi di penerimanya, dia langsung balikin lagi ke bentuk gambar. Sebetulnya kan itu yang terjadi. Neural network itu dia bisa memprediksi handwriting orang yang paling gampang aplikasi yang kita bisa bayangkan ya. Jadi kalau di textbooknya itu tinggal teman-teman coba pakai kodenya, scriptnya sudah ada, di copy paste gitu di Python, library-nya di download, dicek gitu. Oh ternyata betulan bisa gitu. Lalu contoh lain text completion juga itu bisa, tapi ini semi-semi NLP, makanya harus dicek dulu. Jadi apakah saya belum tahu juga pakai library apa kalau pakai text completion ya. Tapi kalau yang handwriting ini sih sudah banyak. Gitu. Next gitu kita lihat contoh lainnya. Tadi hanya dia membaca tulisan tangan. Sekarang dia sudah bisa name entity recognition. Jadi membaca menggunakan business cards. Jadi mungkin saya pernah ngomong juga di kelas nih terkait aplikasi smart apps atau smart card gitu ya. Kalau teman-teman punya business card, dia udah tinggal ngefoto, langsung nambah otomatis data-data ini ke kontak sekalian gitu di telepon. Ini juga menggunakan ada paketnya saya pernah lihat juga gitu. Jadi dia ngelihat piece of text-nya as input dan ditransform ke specified class. Jadi ada kelasnya itu nama, berarti kan dia tipe datanya integer, ada nomor telepon, tipe datanya berarti misalnya float atau apa gitu. Lalu misalnya ini mungkin gambarnya harusnya nggak ada gambar ya, karena yang di scan kan nggak ada gambarnya si Michael Jones, tiba-tiba ada. Ya, contoh lainnya misalnya tipe data apa dari logo perusahaannya barangkali dia bisa recognize juga gitu, langsung di save ke dalam nomor di sini, harusnya ini logo perusahaan gitu. Di sini berarti ada tipe data gambar. Jadi ada kelas-kelas yang di pre-assign dan di fit oleh si neural network-nya. Termasuk di antara postal code, date gitu ya, tanggal dan produk ID. Jadi sekarang sistem seperti RFID gitu, barcode itu udah semakin awam. Jadi dulu kan hanya kita harus barcode gitu ya, komputer yang ngedecode. Kalau sekarang dari foto aja udah otomatis ngedecode gitu. Udah banyak aplikasinya. Jadi semakin mainstream gitu. Nah ini contoh aplikasinya Camcard, silakan dicoba kalau ada yang ini di iOS atau Play Store ada. Dan ini sering juga banyak benchmark untuk identity validation engine. Jadi kalau teman-teman nggak usah lagi tuh nanti petugas di airport gitu ya, imigrasi ngetik-ngetik gitu. Tinggal sebetulnya sih udah dipakai juga. Jadi mereka nge-scan paspor, udah langsung ekstrak aja. Jadi paspor dari berbagai negara kan mereka mengikuti format tertentu. Langsung auto diekstrak aja, jadi nggak perlu di-input manual. Ini contohnya Identity Validation Engine. Gitu. Next, ini jadi ada namanya NIPS ya. Saya conference di ini. Saya mungkin pernah ngasih materi tentang ini juga. Jadi tiap tahun. Ya silakan. Ada yang mau nanya? Enggak ya. Sebentar. Oh masih ada less than a minute. Ya udah. Jadi kita mungkin saya stop sharing dulu. Jadi teman-teman nanti langsung join lagi ke linknya. Gitu. Nanti di akhir saya harapkan jangan langsung pergi dulu karena kita akan minta absen dan feedbacknya. Jadi ada absensi dari Google Form. Gitu dulu. Oke, saya ada yang mau ditanyain nggak? Belum ya. Nanti kalau lanjut kita tadi end meeting sekarang lebih cepat. Coba. Oke, langsung join aja lagi ya teman-teman ya. Terima kasih.
Jadi nama kompetisinya itu Large Scale Visual Recognition. Ini tiap tahun selalu ada pesertanya macam-macam dari industri, dari researcher gitu ya. Jadi yang menang juga tiap tahun beda-beda. Ada namanya Visual Recognition Program. Gampangnya gimana? Mereka mostly gitu ya, mendesain neural network, disuruh mendesain deep learning algorithm. Jadi training set dan test setnya itu nanti adalah URL dari image yang ada di internet. Jadi dataset untuk trainingnya saja 14 juta URL. Semua data. Jadi bisa jadi ada foto teman-teman di dalam training setnya. Kalau Instagramnya public misalnya gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Si program itu harus mengidentifikasi data image ini adalah makhluk apa gitu. Contohnya seperti ini, dia ngasih data kapal gitu ya. Si neural network itu yang contohnya dia harus bisa mengklasifikasikan ini apa. Jadi dia akan menghitung probability-nya gitu. Ternyata di sini terlihat probability terbesarnya adalah container ship. Dia juga menyisakan sedikit probabilitas bahwa ini lifeboat gitu. Dia menyisakan juga mungkin juga amphibian, fireboat, drilling platform, tapi yang paling besar container ship. Akhirnya ini yang dipilih, diconteng gitu. Bahwa ini image ini adalah container ship. Akhirnya gitu ya, semakin bagus algoritma itu mengenali gambar, maka algoritma itu yang nanti dijadikan pemenang gitu oleh si challenge ini kayak gitu. Dan macam-macam pemenangnya termasuk motor skuter, leopard. Di sini kelihatan bahkan beberapa gambar itu sengaja didesain tricky. Seperti gambar ini, ada anjing dan ada grape. Gitu. Jadi algoritma yang jelek mungkin akan mendeteksi ini sebagai grape karena di sini ada grape. Tapi ternyata algoritma yang di sini dia mendeteksi sebagai Dalmatian. Gitu. Bahkan tapi benar grape juga termasuk salah satu probabilitas yang diconsider oleh program. Tapi ternyata hanya sedikit kan. Jadi yang dipilih tetap Dalmatian. Nah, beberapa hal lain memang makhluk-makhluk yang sangat aneh, nggak ada di database kayak gini gitu ya. Madagascar cat dideteksi sebagai squirrel monkey, spider monkey. Jadi memang barangkali di database deep learning-nya tidak ada Madagascar cat, jadi nggak bisa diklasifikasikan ke situ. Gitu. Nah, makanya ini contoh-contohnya. Tahun 2012 gitu ya, yang menang itu namanya AlexNet, nama programnya. Gitu. Yang bikin kalau nggak salah dosen dari University of Toronto, saya lupa. Error rate-nya sekian waktu dites dengan testing set. Gitu. Lalu 2014 yang menang GoogleNet, ini dari engineer di Google, error rate-nya 6,7%. Lalu 2015 ResNet, dia menang dengan 3,6% error rate gitu ya. Makanya yang konon kalau kita orang biologi bilang human eye itu daily life object recognition-nya 97,5%. Jadi si 96,4 ini udah cukup mendekati si human eye gitu kan. Udah cukup dekat gitu. Makanya akhirnya si kompetisi ini menarik karena ya tadi kita bisa jangan-jangan berapa tahun ke depan atau even udah ya kita bisa melampaui kapasitas human eye dalam recognize daily life objects gitu. Ini contoh aplikasinya ya. Kalau saya lihat mereka bikin papernya. Jadi deep learning yang algoritma machine neural network-nya itu sangat ini deep ya, sangat dalam. Ada yang 30 layer ke dalam, ke bawah gitu ya, ada yang 25, udah sangat kompleks gitu ya. Dan ya itu butuh bertahun-tahun mempelajarinya. Teman-teman lihat the end of the tunnel-nya di mana dulu gitu ya. Suatu saat kalau teman-teman tekun belajar ini bisa barangkali ke sana kerja di ranah itu. Oke, ini kita bicara state of the art. Sekarang kita kembali ke konsep. Nah, jadi lagi-lagi kita bandingkan dengan machine learning algorithm lainnya ya. Sebetulnya yang terjadi di sini adalah kenapa dibilang black box, karena kita sendiri tidak perlu feature extraction, kita nggak perlu menstrukturisasi data, di sini sudah ada semua, plus weight dari setiap arc dan arrow ini gitu ya, setiap perseptron itu sudah tidak perlu kita atur-atur, makanya dibilang black box. Jadi kita tinggal ngasih gambar mobil, nanti dia akan keluar deteksi ini mobil atau bukan. Gitu. Sementara kalau kita algoritma yang lain, kita harus kasih dulu nih fitur-fitur apa yang kita ambil. Misalnya foto mobil atau apa, kita cek dulu ukuran fotonya berapa, warnanya apa gitu. Terus lembar pengesahannya belum ada. Oke, lanjut lagi ya.
Nah, untuk latar belakang, ini aku suka sih udah jelas gitu dari awal, kalian udah nge-state kalau misalnya masalah yang mau kalian bahas itu di bidang. Emang kadang sambil double-double, sambil ngerjain sambil kelas, nggak apa-apa. Saya yang mute aja. Oke, next kita lanjut lagi ya. Share. Ini ada beberapa tipe dasar arsitektur neural network. Jadi biar teman-teman kebayang lagi yang disebut neural network itu apa, ada lebih kompleks gitu ya. Kadang di-tailor sesuai kebutuhan juga. Nah, kalau computer science itu mereka ranah risetnya adalah membuat neural network yang baru, yang lebih efisien, yang computationally lebih simple barangkali dan lebih akurat gitu. Kalau kita di teknik industri seharusnya hanya ke arah aplikasi gitu. Kita hanya mengambil library yang ada, kita pakai karena kita kan engineer, bukan scientist. Paling kita modifikasi sedikit sesuai kebutuhan kita. Gitu. Nah, nanti contohnya disampaikan oleh kakak kelas kalian juga gitu. Di tugas akhirnya seperti apa. Di sini ada contoh feed forward neural network gitu. Jadi di sini bagaimana si input variabelnya itu bergerak satu arah ke depan gitu. Jadi dia melihat di sini nilainya apa, lalu dia melakukan weighting gitu ya. Dikasih weight-nya berapa hingga akhirnya didapat si output tersebut. Dan output ini adalah prediksinya berdasarkan variabel-variabel tersebut. Gitu. Ini contohnya yang simpel ya, hanya dengan one hidden layer. Nah, jadi kalau yang saya bilang tadi LFSCR itu yang large scale visual recognition bisa sampai 30 layer, berarti ini hidden layer ada 30 kali gitu. Sangat dalam makanya neural network-nya. Contoh lain kemudian ada yang recurrent neural network. Jadi ada kalau kita bicara FNN mechanism dia ada yang ke depan, sekarang dia ada sistem kembalinya gitu, recurrent neural network. Jadi bagaimana sih hasil di node ini gitu ya, dia outputnya berapa, dilakukan untuk adjusting ke input layer-nya dia di sebelumnya gitu. Jadi dari sini kalau tadi yang feed forward ini neural network pertama sangat simpel gitu ya. Jadi betul-betul kalau orang mau running belajar ya pakainya ini. Kemudian kalau udah ada namanya mekanisme rekursif gitu ya, kembali lagi atau penyesuaian input layer itu namanya sudah recurrent neural network. Nah, biasanya kalau kita sudah pakai time series forecasting, learning handwriting, dan recognizing language, itu yang feed forward sudah useless, makanya sudah harus menggunakan recurrent neural network. Gitu. Ada lagi yang saya pernah gunakan itu convolutional neural network. Jadi untuk image processing ini sangat applicable gitu. Jadi dia kalau tadi di sebelumnya ini namanya adalah fully connected layer. Jadi si X1 dia fully terkoneksi ke layer depannya. X2 juga gitu kan. Semua layer di depannya terkoneksi dengan X1 dan X2. Begitu juga di sini. Ini misalnya kita bilang 3 dan 4 gitu ya. Dia fully connected ke layer berikutnya. Semuanya fully connected. Tapi kalau convolutional, dia tidak fully connected gitu. Dia hanya mengambil fitur highlight tertentu gitu, kemudian dipetakan ke layer berikutnya seperti ini. Jadi pixel yang dia ambil gitu ya untuk layer berikutnya dari sebuah gambar hanya sebagian, yaitu yang di sini saja misalnya. Kemudian itu menentukan nilainya di pixel yang ini. Gitu. Kemudian gambar yang ini barangkali dia untuk pixel yang ini kecil di sini. Atau ada yang kecil di sini untuk yang besar di sini. Jadi macam-macam gitu. Jadi nggak one to one relationship-nya. Karena dibayangkan kalau teman-teman punya gambar 4 juta 4 megapiksel, ada 4 juta node yang harus fully connected gitu kan ke node berikutnya. Makanya itu menjadi tidak efektif. Nah, makanya dengan cara convolutional ini ada small region saja gitu ya yang dikoneksi ke neuron berikutnya. Kemudian di sini ada namanya pooling layer. Jadi ada setelah kita convolutionkan, ada dipoolingkan, lalu diconvolutionkan lagi, dipoolingkan. Kalau saya lihat gitu ya, input layernya misalnya gambar anjing. Kalau kita lihat di gambar sini gitu ya, dia sudah tidak bentuk gambar anjing lagi, udah gambar warna nggak jelas, hitam putih, warna-warni udah nggak jelas gitu ya. Tapi di akhir dia sudah bisa, kalau ini kita teruskan sampai akhir, dia sudah bisa mendeteksi apakah ini anjing, cat, lion, atau bird.
Walaupun di tengah-tengah gambar itu sudah di-scramble, pixelnya sudah tidak jelas lagi. Itu kalau kita lihat secara visual mata kita sudah tidak bisa mendeteksi. Tapi komputer masih tetap bisa mendeteksi gitu. Gini, output layer-nya adalah klasifikasi hewan-hewan apa yang dari si input layer-nya itu. Oke, jadi ada namanya, apa yang membuat neural network sangat disukai adalah namanya backpropagation. Jadi, nah ini mungkin sedikit rumit ya. Jadi, kalau teman-teman konsep baru kan, belum pernah dengar backpropagation apa. Jadi, kalau teman-teman mungkin ingat lagi statistika industrinya, kan ada namanya multiple linear regression. Kita ingin mencari koefisien dari X1, X2, dan seterusnya. Koefisiennya kita ingin cari yang meminimumkan error. Error itu adalah perbedaan nilai aktual Y dengan nilai prediksi Y. Itu error. Bagaimana cara meminimalkan error? Mencari koefisien yang meminimalkan error. Caranya adalah, ingat lagi kalkulusnya, menggunakan diferensial. Diferensial itu apa? Kan dia sebenarnya kalau sebuah fungsi itu kita diferensialkan, dia adalah gradiennya. Makanya kalau kita bilang kita diferensialkan kita sama dengan 0, kita mencari suatu nilai X di mana gradien Y adalah horizontal atau sama dengan 0. Berarti di situ ada titik minimum atau berarti errornya minimum pada titik tersebut. Makanya kita diferensialkan kita sama dengan 0. Nah, mekanisme backpropagation kurang lebih seperti itu. Dia melakukan pembelajaran menyesuaikan perubahan. Kalau kita tadi lihat misalnya di sini ya, dia melihat delta dari Y gitu ya, dia sesuaikan berdasarkan si delta X di sini. Jadi seberapa besar perubahan nilai di sini, delta di sini mengakibatkan delta di sini berubah. Gitu. Dia membandingkan, ini kan sebenarnya delta Y per delta X apa? dy per dx adalah diferensial. Jadi backpropagation itu tidak lain adalah upaya kita menyesuaikan berat gitu ya. Di sini ada W, kan teman-teman ingat ada di sini ada X misalnya gitu ya. X dikali W sama dengan Y gitu kan. Ada activation function-nya, macam-macam. Dia melihat bagaimana menyesuaikan W ini, bagaimana si delta Y ini dipengaruhi oleh delta X, dan dicari dari training set gitu ya, bagaimana agar si Y ini paling mendekati dengan Y aktual gitu. Y aktualnya saya tulis di sini. Kurang lebih itu yang dilakukan oleh si backpropagation. Jadi dia fit and refit dari si weight dan bias, ini parameternya si neural network, yang sudah kita ambil dari forward pass gitu ya, kita adjust agar semua output yang dihasilkan itu mendekati prediksi yang dihasilkan mendekati nilai aktualnya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau pengen belajar lebih jauh, coba dilihat dulu topik tentang gradient descent atau stochastic gradient descent. Jadi dia melihat bagaimana si weight yang awalnya mungkin kita kasih secara random atau secara semuanya kita samaratakan sama dengan 1 gitu ya. Nanti dia setelah berapa kali iterasi, backprop akan mengconverge menjadi satu nilai tertentu yang akan meminimalkan error dari model. Jadi ini yang dinamakan loss function. Kalau di regresi, dia adalah di sini Y aktual selisih dengan Y predicted. FK ini adalah Y predicted. Lalu dikuadratkan untuk biar nggak ada plus minus ya. Jadi dia melihat seluruh hasil prediksinya gitu. Bagaimana dia menyesuaikan nilai weight dan bias agar si loss function-nya ini menjadi minimal. Gitu. Ini kalau dia melakukan tugas regresi, meramalkan bilangan real atau integer gitu ya. Kalau dia untuk klasifikasi, ini loss function-nya seperti ini. Jadi dia melihat, jadi ini cuma salah satu jenis formulasi, tidak usah terlalu dipusingkan ya. Poinnya adalah dia kan dari pertama kali dia menginput, diproses, forward pass pertama, dicek, oh ternyata hasilnya masih jauh dengan Y aktual dari training set. Maka dia akan melakukan backpropagation, weight update di neural network-nya, kemudian di forward pass lagi dilihat, ternyata output-nya sudah lebih mendekati, tapi masih ada yang berbeda gitu. Dan seterusnya berulang kali proses backprop ini. Kita harus batasi juga dia harus berapa kali gitu. Nah, salah satu masalah dengan neural network itu adalah overfitting. Jadi kadang
kalau layernya terlalu dalam gitu ya, neural network itu punya too many weights dan bisa overfitting terhadap training set. Jadi dia akan menghasilkan varians yang kecil tapi biasnya besar gitu. Dan kalau sudah overfitting biasanya dia akan shrinking menuju linear model walaupun sebenarnya datanya tidak linear. Makanya untuk menghindarkan isu overfitting dengan neural network, salah satu cara yang basicnya adalah menggunakan regularisasi weight decay. Jadi dia menambahkan penalty function agar si weight ini, si W-nya tadi tidak terkonvergensi dengan terlalu cepat. Gitu. Sama kayak, karena kalau kita beneran ngelihat gradien aja gitu ya, pasti dia kan langsung langsung mendekati titik nol, walaupun nanti ada kemungkinan dia stuck di lokal optima. Ketika dia stuck di lokal optima, maka itu yang dinamakan overfitting. Karena bisa jadi selisih berapa ini ya, sebelahnya ada global optima. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan grafik ini, pasti teman-teman udah paham di OR, kalau kita mulainya dari sini, kita bergerak ke kanan, kita akan stuck di sini. Dan kita nggak akan bisa ke sebelah kanan lagi, karena memang ya gradiennya kan akan plus lagi kalau ke sini, makanya dia akan tetap di sini. Makanya kemudian kita butuh misalnya penalti gitu, atau sesuatu lain, parameter lain yang bisa jadi kalau di sini kita loncat-loncat dulu, kita loncat ke sini tiba-tiba gitu ya. Dari sini baru kita lakukan gradient desain, akhirnya dapatnya di sini, mencari global optima. Karena kalau kita beneran murni gradient desain aja, mulainya dari sini atau kebetulan dari sini, kan kalau kayak gini berarti dia akan stuck di lokal optima yang sini. Itu yang kita nggak mau sebetulnya. Ini yang dinamakan dengan overfitting issue. Ini yang pernah saya kerjakan waktu itu tugas besar. Jadi kalau S2 itu iseng-iseng tugas besar, lalu ya akhirnya dijadikan paper buat conference. Malah tesis saya belum dipublikasikan jadi apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini waktu itu saya hanya conference di APIMS, jadi memang peer review tapi tidak terlalu ketat lah. Teman-teman kalau pengen coba publikasi nanti bisa ke conference dulu, jangan ke paper beneran. Gitu. Nah ini contoh yang saya buat, judulnya sebenarnya face or fast gitu ya, using genetic algorithm to deceive a neural network for face recognition. Oke, buat bagian ini, ininya nggak usah terlalu diperhatikan. Jadi genetic algorithmnya itu porsinya beda lagi. Kita cuma neural network for face recognition aja yang kita pelajari untuk sesi ini. Bayangkan saya mau mendesain algoritma neural network yang bisa memberitahu kalau ada input foto kayak gini, kotak gini, satu kotak gini, apakah dia cowok, cewek, atau fast gitu. Kenapa saya pilih fast? Sebenarnya iseng-iseng aja karena face sama fast kan mirip-mirip gitu ya. Sebenarnya ya intinya cuma buat ini aja lah, inner joke aja. Nah, jadi di sini kita tahu apa? Berarti ada masalah klasifikasi. Apakah dia man, apakah dia woman, atau apakah dia fast gitu kan. Kita bisa masukin gambar apa saja gitu ya. Dan dia harus mengklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi ini. Ini saya ngambil datasetnya dari Samaria, AT&T Lab ya. Kalau ini saya ngambil dari Google untuk gambar fast-nya. Saya akan jelaskan singkat aja. Jadi bagaimana sih yang dilakukan? Pertama adalah teman-teman dari foto ini harus lakukan pre-processing dulu. Jadi saya strukturisasi langkah-langkahnya seperti ini. Karena waktu itu memang waktu bikin paper ini cuma bikin tugas besar cuma sebulan, 2 bulan dan individu. Jadi ya saya akhirnya melakukan sendiri. Pertama, sebetulnya ada beberapa fase yang tidak grayscale seperti ini. Jadi masih ada warna kuning. Ini problem karena dia akan jadi multidimensional matrix. Makanya akhirnya saya hitam putihkan dulu grayscale transformation. Biar dari RGB kita akhirnya hanya satu dimensi matrix saja. Kemudian color intensity gitu ya. Jadi kalau color itu antara 0 sampai 255 kita standarisasikan jadi antara 0 dan 1. Lalu si ininya, fotonya misalnya ukurannya berapa piksel, kita standarisasi menjadi hanya 32 kali 32 piksel. Jadi sangat jelek resolusinya. Tujuannya apa? Memang biar computing time-nya lebih cepat. Lalu ini akhirnya kita transformasi menjadi, kita flattening, jadi satu gambar itu menjadi satu baris. Jadi dia kalau ini dataset utamanya adalah kan ini gambar pertama. Dia labelnya cowok, pixel 1 ini nilainya sampai pixel ke
1024. Jadi 32 kali 32 itu kan 1024. Pixel paling pixel satunya itu di kiri atas sini, 1024 itu di kanan bawah sini. Itu contohnya. Jadi kita flatten menjadi seperti ini. Saya punya 40 data foto cowok, 40 data foto cewek, dan 40 data fast. Kemudian waktu itu saya generate training set sama testing setnya agar include semuanya, man, woman, fast. Karena kalau kita cuma include man, woman, random gitu, nggak ada fastnya di training set, tentu saja dia nanti bingung waktu test setnya nggak akan bisa memprediksi fast. Ini cuma sekilas aja. Saya waktu itu pakai R, karena memang saya waktu itu malas belajar Python ya. Ini jangan ditiru. Nanti teman-teman kalau belajar Python, tiru kakak kelasnya itu udah ada yang jago pakai Python buat deep learning. Saya pakai MXNet package di R untuk bikin convolutional neural network. Base-nya dari modelnya LeCun tahun 98. Sebenarnya nggak deep-deep banget karena cuma 6 layer total gitu ya. Hyperbolic tangent untuk activation function. Ini yang kita desain. First and third layer-nya convolutional, lalu ada misalnya second and fourth layer-nya pooling layer, jadi betul-betul generic DCNN, kayak yang di slide sebelumnya tadi. Jadi yang teman-teman lakukan ketika mendesain neural network itu, tidak sampai micromanaging weight, micromanaging perceptronnya enggak, cuma mendesain seperti ini saja. Lalu akhirnya dites keempat dataset, kemudian di cross validation, kita scramble lagi gitu ya, training sama test setnya. Jadi misalnya ini kita lakukan cross validasi. Jadi kan di sini misalnya untuk kita ambil test set 1 itu dia 8 foto cowok, 8 foto cewek, 4 foto fast. Ini proporsinya kita perbesar fast di sini gitu ya. Dan itu kemudian kita cross validasi, test setnya kita ulang-ulang berapa kali, kita buat ulang, tapi proporsinya tetap sama. Kemudian dirata-ratakan. Nah, cara menilainya adalah seperti ini dengan confusion matrix. Jadi kalau matrix yang saya pakai akurasi. True positif ditambah true negatif dibagi semua. Jadi true positif plus true negatif plus false positif plus false negatif. Jadi misalnya true labelnya dia foto cowok, diprediksi sebagai cowok, berarti ini true positif. Ditambah true positif, ditambah true positif. 19. Tapi ada satu yang sebenarnya dia foto cowok, tapi diprediksi sebagai foto cewek di sini. Barangkali rambutnya panjang atau gimana. Jadi 19 per ini adalah 19 per 19 plus 1. Jadi 0,95 akurasinya. Akhirnya ini yang saya dapatkan rata-ratanya dengan menggunakan dataset ini. Jadi terlihat akurasi dari si neural network-nya. Jadi foto-foto yang saya taruh di test set itu belum pernah mereka jumpai di training set. Jadi memang itu harus syaratnya seperti itu. Karena kalau mereka sudah lihat waktu training set dilakukan dengan yang sama, ya jadinya buat apa gitu. Itu bukan machine learning gitu. Itu hanya mengingat-ingat gambar namanya, bukan machine learning. Nah, ini kemudian lanjutannya saya membuat genetic algorithm yang akan memperkenalkan noise. Nah, ini nggak usah dipelajari. Pada sesi ini intinya adalah contohnya di sini bagaimana kita melihat itu hanya 6 layer dan dia lumayan bisa 95% akurat kalau dari sisi ini. Walaupun gampang juga ya, karena foto muka cewek, cowok, dan fast kan jelas berbeda. Jadi mungkin kurang challenging buat neural network-nya. Ini contoh gimana teman-teman bisa melakukan neural network untuk berbagai project. Gitu. Dan ini udah satu tugas akhir menurut saya. Tinggal bab 1, bab 2-nya ditambahin. Tinggal ini udah lumayan lah. Tinggal teman-teman nanti implikasi manajerial, lalu misalnya apa yang bisa bikin interface-nya buat operator gitu barangkali. Jadi ya, dan beauty of it-nya adalah tidak akan terlalu banyak digali tentang algoritmanya gitu. Biasanya dosen juga nggak ngerti tentang layering, tentang activation function gitu kan. Beda sama teman-teman kalau ya tadi tugas akhir tentang quality, tentang Kano model, tentang apa gitu ya, itu udah kita semua paham, jadi bakal lebih banyak digali. Ya digali sama dengan ditanya-tanya gitu kan. Oke, ini ada sedikit resource ya, kalau teman-teman mau belajar di R gitu. Tapi saya sarankan sebetulnya explore di Python, lebih banyak opsinya, dan ini menarik. Mungkin ilmu pengetahuan saya masih kurang banyak di sini, jadi nanti teman-teman coba explore sendiri. Sekarang
Mungkin silakan kalau ada pertanyaan terkait materi, kalau enggak kita langsung ke Umar untuk sharing ininya, sesinya gitu. Gimana teman-teman? Pawas udah unmute mic nih, berarti udah mau nanya nih. Silakan, silakan. Ah, kok di mute? Jadi nggak ada yang nanya? Atau ini gimana so far? Mengerti atau enggak? Atau masih bingung? Kira-kira gimana teman-teman? Pak, Ya, ya silakan. mau nanya, output dari neural network ini hanya berbentuk klasifikasi atau bisa yang lainnya, Pak? Bisa regresi juga. Bisa regresi karena tadi kan loss function-nya sendiri bisa regresi, bisa klasifikasi. Jadi kamu juga bisa memprediksi saham gitu ya dengan neural network. Biasanya ada anak TIS 2 itu dengan untuk regresi kok. Umar juga kalau saya nggak salah regresi kok kalau nggak salah. Tapi nanti dijelasin gitu. Ada pertanyaan lain atau mau yang lain silakan. Pak mau nanya. Ya, silakan. Jadi yang activation function itu kita define sendiri atau gimana? Terus kalau misalnya kita define sendiri, kita taunya kita pakai activation function yang mana tuh gimana? Ya, jadi memang ada activation function itu kita sudah ada best practice-nya ya, pakai hypertension, pakai sigmoid function gitu. Dan biasanya udah ada rule of thumb-nya juga. Kalau kita mau pakai yang nilai output-nya bisa negatif, pakai apa? Kalau yang positif pakai apa? Nah, kapan kita pakai itu sebetulnya gimana kita mendesain arsitekturnya sih, setahu saya. Jadi bebas aja gitu. Kalau misalnya kita output neural network-nya nggak langsung kita pakai, misalnya kita tetap ngelihat, terus kita menyimpulkan sendiri gitu, inferensi. Ya berarti misalnya itu bebas kan pakai activation function apa, walaupun nanti ada pengaruhnya juga sih harusnya ke ini, ininya dia apa akurasi model. Cuma saya belum terlalu explore ke situ, tapi prinsipnya adalah kalian bisa baca gitu ya, beberapa jenis activation function plus minusnya apa itu yang dipakai gitu. Kapan dia dipakai, best practice-nya ada. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ini ada pertanyaan di chat ya dari Firda. Jadi, apakah neural network selalu berbentuk biner untuk input-outputnya? Nah, mungkin bukan biner ya. Biasanya, jadi kalau kita belajar dasarnya perseptron itu dia selalu nilainya antara 0 sampai 1 gitu, atau sederhana gitu ya. Jadi makanya perlu normalisasi tadi. Seharusnya sih tidak biner, jadi bisa antara 0 sampai 1, makanya bisa berarti itu apa? Scaled atau normalized gitu. Scaled berarti ya. Berarti dia di scaled gitu. Tujuannya sebetulnya memang karena daripada kalau misalnya kita pakai regresi gitu kan, ada nilai ribuan, ada nilai ratusan, itu kan X-nya kemudian kita sesuaikan dengan koefisien gitu. Kita sesuaikan dengan koefisien si X. Nah, kalau di neural network gitu, koefisiennya adalah W-nya. Nah, W-nya itu kan nggak bisa sebebas koefisiennya regresi. Kalau misalnya Y kita di regresi adalah puluhan, sementara X-nya ratusan ribu, kan berarti koefisien si X tinggal ratusan ribu, biar keluarnya angka puluhan. Nah, kalau di neural network, karena dia nggak bisa sefleksibel itu, makanya biasanya distandardisasi inputnya antara 0 sampai 1, gitu. Agar outputnya juga 0 sampai 1. Tapi bukan berarti biner, karena kalau biner hanya 0 dan 1, kan gitu. Kurang lebih gitu. Kalau nanti ada yang kurang clear, ini habis ini mungkin langsung, oke. Saya persilahkan kali ya Umar untuk share. Gimana? Umar, udah siap? Ya, siapa? Ini suara saya kedengaran nggak, Pak, sampai sana? Sedikit kecil, tapi oke sih. Sebentar. Enggak. Teman-teman ada yang problem nggak? Bisa dengar semuanya ya? Kalau problem, angkat tangan atau ngomong. Kalau ini udah cukup sekarang?
Cukup, di saya sih cukup. Oke. Oke, oke. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, langsung chat atau bicara aja nggak apa-apa. Jadi, ini langsung mulai share screen aja ya. Siap. Oke, jadi di sini tuh apa namanya? saya judulnya prediksi gangguan layanan fixed broadband PTX menggunakan metode data mining. Dan ini objek perusahaannya waktu itu sebuah perusahaan telekomunikasi, kita bakal sebutnya PTX aja ya. Nah, outline-nya sendiri ada 6. Pertama pendahuluan, terus landasan teori, metodologi penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, analisis, terakhir kesimpulan dan saran. Kita bakal bahas lebih singkat soalnya kalau untuk penjelasan yang detailnya kayaknya di video juga udah cukup sih. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya kita bisa lihat kalau pengguna internet di Indonesia itu udah banyak. Nah, si perusahaan ini, si PTX ini nerima selama 3 bulan lebih dari 800.000 gangguan, kan banyak tuh. Terus waktu di drill down lebih jauh, ternyata kita bisa bagi dua, mana yang disebut gangguan individu dan mana yang disebut gangguan massal. Kalau gangguan individu itu yang gangguannya ke satu orang pada satu waktu tertentu, tapi kalau gangguannya itu ke banyak pengguna dalam satu waktu tertentu tuh sebutannya gangguan massal. Kalau gangguan massal tuh contoh penyebabnya bisa banyak. Bisa karena misalnya dari yang distribut jaringannya bermasalah atau nggak sengaja kabelnya kecangkul, yang kayak gitu bisa. Nah, kalau misalnya dari gangguannya itu teknis atau non-teknis, itu teknis yang sifatnya ada kaitannya sama internet, misalnya putus-putus atau nggak bisa connect. Kalau non-teknis, kaitannya sama gangguan lain-lain maksudnya. Misalnya terkait tagihan. Nah, di sini juga bisa kelihatan bahwa gangguan internet teknis ada banyak banget yang jadi masalah. Nah, perusahaan itu sendiri menerima laporan lebih dari 600.000 pengguna yang mengalami gangguan dari hampir 5 juta pengguna aktif. Target yang dia terapkan itu 3% sebenarnya dari pengguna tiap regionnya. Di sini kan kelihatan nih, nggak ada yang berhasil mencapai 3%. Jadi ini masih jauh. Terus waktu dilihat per regionnya, ternyata selama 3 bulan, region 2 ini konsisten memiliki jumlah laporan gangguan tertinggi dari April sampai Juni 2019. Terus, jadi PTX ini pengen kualitas layanannya itu lebih baik dengan cara nurunin laporan gangguan yang diterima, yang saat ini bisa sampai 2.000 laporan gangguan per hari. Soalnya kalau misalnya ada gangguan, nanti pelanggannya itu harus nunggu gangguannya diselesaikan sebelum bisa pakai. Jadi nanti sistemnya itu misalnya ada gangguan, nanti dia nelpon ke call center-nya, nanti dipandu atau kalau misalnya parah bisa sampai kirim orang sih biasanya gitu untuk bantu selesai masalah internetnya. Untuk region 2 sendiri sebenarnya mediannya 5,85 jam dari lapor sampai selesai. Waktu dilihat, jadi kita tahu simptomnya itu kan 2.000 laporan gangguan per hari, dan kalau di drill down saya cuma sampai Y4 sih, nggak sampai Y5 karena rasanya di Y4 udah mentok, nggak bisa dicari buah lagi. Masalahnya ada di mereka nggak punya alat untuk manfaatin data yang dimiliki untuk mengantisipasi terjadi gangguan layanan fixed broadband ini. Jadi sedikit recall dikit, fixed broadband itu internet berkecepatan tinggi ya, kayak internet fiber gitu. Data yang mereka punya itu sifatnya data network performance, kayak mungkin kalau kalian ada yang pernah main game online, ada yang tahu latensi atau ada yang tahu paket loss, yang kayak gitu. Nah, itu mereka catat semua untuk setiap penggunanya, setiap 30 menit sekali diupdate di database-nya. Jadi kan kebayang besar banget datanya. Terus, ini ada beberapa pemangku masalah. Jadi, problem owner-nya sendiri VP IT Strategy and Governance si PTX, problem user dan customer-nya pegawai divisi service operation, dan problem analisis saya sendiri. Kemudian kita lihat rumusan masalahnya. Jadi sebenarnya yang pengen dicari tahu adalah karena tadi sifatnya alat, jadi kita coba cari dulu model prediksi terjadinya gangguan layanan internet pengguna individu fixed broadband pada masa mendatang dan menggunakan data network performance dan data laporan gangguan. Jadi maksudnya tuh, kan kita tahu nih ada data yang dicatat berupa data network performance, dan kita juga tahu kalau pengguna itu lapor. Nah, gimana caranya coba kita manfaatin dua jenis data itu biar tahu sebenarnya pelanggan mana sih yang nanti bakal ngalamin gangguan internet.
Ini sebenarnya teks aja, nggak ada penjelasan lebih jauh, jadi mungkin dilewat-lewat dulu ya. Sama, ini juga batasan. Tapi karena datanya itu 3 bulan, jadi dia pakai dari periode 1 April sampai 29 Juni 2019 saja dan dikecilkan untuk gangguan individu pada region 2. Nah, permasalahannya pelanggan baru tuh harus ditetapkan berbeda dengan pelanggan yang udah lama. Jadi di sini dibuat sebagai asumsi bahwa kalau misalnya tanggal 1 nggak ada catatan network performance-nya, berarti kita bisa anggap dia pelanggan yang baru masuk setelah tanggal 1. Jadi nanti ini kita pisahkan. Terus kalau misalnya dia networknya maksudnya diperbaiki, itu nanti dianggap bakal terpengaruh oleh perbaikannya. Jadi kita pakai dari mulai sebentar ya. Jadi nanti kalau misalnya network diperbaiki itu kita mulai dari tanggal 1 April sampai dia mengalami gangguan, dan kalau misalnya dia gangguannya di bulan April, itu dianggap nggak memiliki waktu yang cukup. Jadi kalau ada gangguannya di bulan April juga nggak dipakai. Dan terakhir, ini satu asumsi terakhir, pola degradasi network performance untuk setiap user pada satu region dianggap mirip. Oke, ini mungkin bab berikutnya kita lanjut setelah reconnect ke meetingnya ya. Mungkin bisa di stop dulu sekarang. Oke, saya stop dulu ya meetingnya, langsung join lagi ya teman-teman. Terima kasih. Oke, sebelum lanjut teman-teman yang kira-kira ada background sound, di mute dulu ya. Nanti di unmute-nya kalau mau bertanya. Terima kasih. Yuk Umar, silahkan. Ini, oke kita lanjut deh. Jadi berikutnya bicara tentang landasan teori. Ada 6 sebenarnya, tapi di halaman sini 4 dulu. Yang pertama, kualitas layanan pada layanan telekomunikasi. Kemudian yang kedua, big data. Yang ketiga itu predictive maintenance. Jadi sedikit cerita kenapa pakai predictive maintenance, karena kita pengen sebelum terjadinya gangguan kita bisa mitigasi dulu, ada tindakan preventif biar nanti pelanggannya nggak mengalami gangguan dan jumlah laporan gangguannya bisa turun. Yang keempat itu pakai data mining. Nah, yang kelima ini teori tentang artificial neural network-nya. Jadi tadi sempat dijelaskan Pak Haji juga, saya pakai yang long short-term memory. Ini sebenarnya karena mengatasi masalah yang ada di RNN itu, karena RNN kalau sequence datanya mulai terlalu panjang, dia mulai kesulitan nginget sequence-nya. Sedangkan si long short-term memory ini punya kemampuan khusus lah buat kayak gitu. Lalu untuk metodologi, ini namanya CRISDM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini sebenarnya proses iteratif ya, jadi kalau misalnya udah sampai evaluasi ternyata masih jelek hasilnya, kita bisa mundur lagi ke pemodelan atau bahkan kita siapin ulang datanya, atau mau lebih jauh lagi sampai pemahaman data, mungkin ada yang salah, ngertiin datanya juga bisa mundur lagi. Lalu untuk di sini sebenarnya masih nggak ada yang beda dari video, jadi bisa dilewat dulu. Nah, jadi parameter itu kalau menurut si Chakravorty ini ada 4 yang pengaruhin kualitas layanan internet, yaitu bandwidth, packet loss, latency, dan jitter. Tapi yang dicatat oleh PTX ini ada banyak banget. 4 ini sebenarnya termasuk, tapi kebetulan di data yang dipegang kemarin nggak semuanya ada di divisi IT. Jadi sedikit cerita lagi juga, kita emang yang bakal pakainya divisi service operation karena dia yang langsung berkaitan sama jaringan, tapi data yang nyimpan itu kan divisi IT. Jadi data yang dipakai dari divisi IT dulu, dari big data platformnya. Lalu untuk berikutnya, nah kasus prediksinya itu bisa kebagi 2. Yang pertama remaining useful life. Ini sih outputnya tuh sifatnya
angka, misalnya 5 hari lagi atau 7 hari lagi orang ini bakal mengalami gangguan. Nah, kalau failure prediction itu sifatnya ya atau tidak, jadi kayak klasifikasi. Kalau RUL itu yang lebih regresi. Nah, penelitian ini tuh masuknya ke klasifikasi, jadi nentuin apakah nanti orang ini bakal mengalami gangguan, berarti kan sifatnya ya atau tidak ya. Di situ. Kemudian ini untuk dari papernya sebenarnya ini ngebagi-bagi dari data, misalnya ada 40 hari. Jadi datanya itu kan tadi disimpan diupdate per 30 menit, tapi yang diterima oleh saya itu diagregasi jadi per 1 hari. Dari 40 hari, misalnya dari 1 April sampai 10 Mei, itu nanti dikelompok-kelompokin, misalnya jadi per 5 hari atau per 7 hari, per 9 hari kayak gitu. Nanti ditentuin periode yang disebut evidence window itu kapan ketika probabilitas mengalami gangguannya tinggi, terus degradasinya juga tiba-tiba. Ini perlu domain expert. Nggak usah terlalu dipikirin karena ini emang tailored banget untuk kasus predictive maintenance. Kita bakal masuk ke ANN-nya nanti bentar lagi. Terus untuk filter window sendiri, karena kalau misalnya anggapannya gini, misalnya kasus masalahnya itu ada di mesin-mesin yang berat, maintenance-nya perlu waktu lama. Kalau misalnya nggak ada filter window, nanti petugas perbaikan tuh nggak punya waktu yang cukup untuk adain perbaikan. Makanya kita sediakan yang namanya filter window. Lalu di sini kelihatan nih, tadi kan penggunanya aja 5 juta sebenarnya, itu pun kalau satu Indonesia ya. Anggaplah ada beberapa pengguna dan yang mengalami gangguan itu sebenarnya jauh lebih sedikit dibanding yang tidak mengalami gangguan. Ini kita selesaiin pakai down sampling biar mereka seimbang. Meskipun udah kita seimbangkan, jumlah window-nya pun nggak seimbang karena lebih banyak window yang tidak mengalami failure dibanding dengan window yang diberi label non failure dibanding dengan window yang diberi label failure. Masalah ini kita selesaikan pakai class weighting. Intinya sih di sini untuk ngatasin imbalance dataset karena sangat imbalance datanya. Kemudian bisa dilihat juga saya bagi 60-20-20 di sini untuk datasetnya. Nah, jadi datanya sendiri, network performance-nya ada 187 juta recordnya baris ya satu Indonesia. Laporannya ini ada 925 ribu record dan region-nya itu ada 5 juta record. Ini tadi belum kesebutkan data region pelanggan itu maksudnya apa. Jadi di data network performance itu sebenarnya udah ada ID-nya. Pengguna ini, terus gimana kondisi networknya, tapi di situ belum ada catatannya. Sebenarnya pengguna ini tuh asalnya dari region mana sih? Nah, dengan adanya data region pelanggan ini kita bisa mapping dulu sebenarnya pelanggan yang ada di data network performance tuh dari region mana, biar nanti kita bisa filter khusus untuk region 2. Gitu. Lalu untuk ini sama sih, nggak ada yang beda. Kita lewat dulu deh. Nah, di sini dari heat map-nya, korelasi sebenarnya ini bisa ngelihat bahwa ada beberapa variabel yang saling berkorelasi. Misalnya server delay samples dengan client delay samples yang sebelah paling kiri, warna merah marun tua, itu memiliki korelasi lebih dari 0,8. Nah, penentuan 0,8 itu tinggi atau enggak sebenarnya dari perusahaannya. Terus dari paper yang saya baca sih, kalau kita masukin untuk ANN itu nggak perlu yang berkorelasi tinggi karena itu nambah kompleks model aja, nggak nambah kemampuan predictive power juga. Nah, terus ini ada beberapa variabel sampai nanti diputuskan ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel yang dibuang alias nggak dipakai karena udah terwakilkan oleh variabel lain. Nah, ini ada penanganan outlier-nya. Jadi nanti bisa dicek dulu pakai Z-score standardization atau interquartile range. Tapi karena data saya ini skew banget ya, karena nggak distribusi normal juga, nggak bell curve. Jadi pakainya interquartile range. Dan di sini ada normalisasi data. Sebenarnya ini terminologi yang ada di bukunya sih, mungkin kalau nyari di internet juga bakal agak nyampur. Ada yang nyebut normalisasi, ada yang nyebut scaling. Tapi yang satu yang udah pasti saya temuin sih, kalau namanya standardization ini baru ke distribusi normal. Kalau yang lain kadang agak interchangeable bahkan di forum-forumnya. Nah, di sini min max sama z-score itu sifatnya nggak robust terhadap outlier karena di dalamnya ada min. Kalau min max ada min dan ada max-nya, berarti kan kalau outlier ke max-nya jauh banget bisa ngegeser banget. Kalau z-score ada min-nya.
Sedangkan median itu yang robust terhadap outlier. Makanya yang dipakai di sini robust scaler. Ini juga udah ada kok dari library si Python-nya, tinggal pakai. Ini lewat udah masuk berikutnya di sini. Contohnya yang tadi, misalnya datanya 39 hari, berarti itu udah anggap dari 1 April sampai 9 Mei. Terus kita taruh filter window 1 hari, karena tadi si mediannya aja kan untuk yang region 2 5,85 jam, jadi anggapannya dikasih waktu 1 hari untuk ngeberesin ya beres gitu. Sisa 38 hari, dan dari 38 hari ini kalau kita bagi ke dalam per 5 hari, bakal ada yang nyisa 3 hari nggak kepake. Nah, ini sebenarnya ada 2 opsi. Mau ini standarnya di RNN, mau dipotong atau mau ditambahin, dijahit biar jadi pas 5 hari juga. Nah, yang dilakuin di sini dipotong, jadi yang warna biru itu nggak dipakai. Itu. Ini sama semuanya sisanya kayak di video. Terus ini, nah ini ada beberapa penjelasan lah kenapa ada yang dipakai, ada yang enggak. Ini karena redundan nantinya. Jadi diputuskan untuk pakai beberapa bagian, ada yang dilepas saja. Nah, untuk evaluasinya, pertama pakai hyperparameter terbaiknya ditentuin pakai validation set dulu, pakai metriknya akurasi dan recall. Jadi si perusahaan ini pengen akurasinya tuh tinggi, tapi dia juga pengen si recall-nya juga lumayan tinggi lah. Kenapa recall yang dipilih bukan precision tuh karena perusahaan pengen false negatifnya kecil, alias orang yang mengalami gangguan tapi diprediksinya nggak mengalami gangguan, itu kan false negatif. Sedangkan kan tujuannya tadi sendiri pengen menurunkan jumlah laporan gangguan, berarti kita harus tahu dong mana sih sebenarnya yang mengalami gangguan gitu. Mungkin di sini juga ada sedikit kekurangan dari TA-nya bahwa saya nggak mengkuantifikasi seberapa besar sih harusnya akurasi dibanding recall, atau bobotnya tuh mana sih, seberapa besar sih kayak pakai AHP misalnya untuk nentuin antara akurasi, recall, precision yang kayak gitu. Nanti model terbaiknya dipilih jadi prototype, dan nanti saya tadi pakai model reliance, sorry belum kejelasin juga tadi. Model reliance ini sebenarnya jarang dipakai di penelitian sih, saya juga baru lihat papernya, masih baru, keluar 2019. Intinya buat ngelihat model itu sebenarnya bergantung ke variabel apa sih waktu ngelakuin prediksinya gitu. Nanti prototipe-nya dibuat, dia bisa otomatis ngelakuin semua step dari awal sampai prediksi. Prediksinya itu keluar ID pelanggan, dia mengalami gangguan atau tidak, dan probabilitas terjadi gangguannya berapa besar. Nanti disimpan di CSV biar orang berikutnya kalau mau ngolah lebih lanjut bisa. Oke, kita lanjut ke pengumpulan dan pengolahan data. Ini ada summary sebenarnya, datanya per bulannya berapa besar, terus setelah saya hilangin yang row yang nggak ada maknanya, kayak beneran cuman pembeda bulan gitu atau pembeda minggu ya, waktu itu lupa. Pokoknya tadi yang 900-an ribu record di data laporan gangguan jadi tinggal 897.000, tapi ini belum masuk ke cleaning ya, ini memang baru masih ngecek raw datanya aja. Nah, ini untuk seleksi dari 187 juta record, terus sampai akhirnya di region 2 yang bisa dipakai itu sisa 10 juta record. Ini yang dibagi 60-20-20 dari yang 10 juta ini. Kemudian ini ada beberapa tahap berikutnya juga, masih sama kayak tadi. Paling yang perlu diingat di bagian sini nih, untuk scaling, kan kita nanti bakal masukin median dan interkuartil. Nah, itu jangan sampai scaling dulu baru masahin 60-20-20, tapi harus pisahin dulu 60-20-20, scaling di training setnya, nanti median dan interkuartil dari si training setnya tadi yang dipakai untuk scaling di validation dan test setnya. Ini biar nggak ada informasi yang bocor. Itu ya, kita lewat dulu. Ini modelnya masih awal nih. Paling yang perlu dilihat di sini ada pengubahan bentuk data. Nanti saya liatin maksudnya gimana kalau misalnya ada yang penasaran. Karena kalau random forest, logistic regression, sama SVM itu kan kalau di Python asal library-nya dari scikit-learn. Dia itu expect datanya per row aja. Tapi kalau pakai neural network LSTM, dia expect datanya nggak cuma row, tapi ada sequence-nya, ada time step-nya sebutannya. Makanya datanya harus kita ubah biar lebih enak sih. Saya kemarin ngomongnya yang sequence dulu, baru diubah biar bisa dibaca yang sama scikit-learn-nya. Dan terakhir, tentuin hyperparameter yang bakal dipakai. Ini untuk yang di otak-atiknya,
untuk layer yang pertama, mungkin ini agak aneh ya istilahnya, kenapa nggak ada inputnya layernya apa, kenapa nggak ada, itu sih intinya, kenapa nggak ada input layernya, karena ini lebih enak, kalau saya sih personal lebih enak bacanya kayak gini, soalnya di library Python-nya sendiri, dia nggak define input layernya apa, tapi dia sebut layer pertamanya apa dengan inputnya siapa dan shape-nya gimana. Makanya di sini langsung sebut inputnya berupa, layer pertamanya berupa LSTM. Inputnya nanti kita specify yang masuk ke LSTM ini kayak gimana. Kemudian second layernya gimana. Di sini ada dropout. Dropout itu tadi Pak Haji sempat bahas tentang regularization kan, penalti yang ngasih ke weight. Nah ini ada paper kalau nggak salah ini tahun 2014 dia bahas tentang dropout. Dropout itu misalnya kita udah punya satu neural network yang terkoneksi, fully connected sampai ujung. Nanti dropout 0,1 ini dia nentuin mana sih neuron yang nggak akan aktif. Per epoch itu nanti dia bakal per iterasi lah, dia bakal ganti-ganti yang nggak aktifnya. Tujuannya biar si network ini nggak mengandalkan satu neuron gitu. Soalnya kalau dia udah mengandalkan satu neuron untuk belajar, nanti khawatirnya overfitting atau dia susah untuk dapat ke global optimalnya. Terus di sini ada ReLU activation function, ini adalah rectifier linear unit. Jadi tadi kan yang sempat dibahas sigmoid dan tanha kan. Kalau sigmoid dan tanha itu dulu sempat menarik karena emang orang-orang pakainya itu, tapi masalahnya di dalam equation-nya sendiri ada bilangan E-nya itu loh, dan itu bikin banyak lah perhitungannya. Sedangkan kalau pakai ReLU ini lebih simple, intinya kayak fungsi linear, tapi kalau di bawah 0, dia bakal dianggap 0. Ada sih, ada masalahnya, tapi biasanya orang lebih nganggap ReLU udah cukup bagus dibanding sigmoid kalau untuk kasus-kasus yang perlu waktu banyak banget. Nah, untuk output layernya pakai fully connected layer lagi, 2 node. Nanti 2 node ini yang bakal nyimpen. Sebenarnya dia tuh probabilitas kelas 0 atau nggak mengalami gangguannya berapa, terus probabilitas kelas 1 atau mengalami gangguannya berapa. Kalau untuk kasus klasifikasi, kita bakal pakainya fungsi aktivasinya softmax namanya di sini. Nah, penghitungan loss-nya pakai binary cross entropy. Terus di sini ada yang namanya optimizer. Jadi kan mungkin saya bakal geser dikit layar ya, bentar. Ngegambarin dikit biar enak. Tapi sorry banget nggak ada peralatan lain, jadi pakai pen aja. Misalnya gini, kalau misalnya dari buku Laros deh. Nah, misalnya kita punya bola, dan bola ini loss yang pertama. Loss awal kita ngelakuin, terus kita kan mau gerak ke bawah. Nah, di sini kita ngedefine yang namanya learning rate-nya, biar nentuin seberapa cepat bola ini bakal gerak ke bawah. Terus nanti di sini kan global optimal. Tapi di sini lokal optimal. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya kita nentuin learning rate-nya itu terlalu tinggi, bisa aja dia nanti bakal overshoot lah ke sini jadinya ke lokal optimal. Tapi kalau misalnya ada kasus lain, misalnya kita bikinnya seperti ini, yang lebih bawah, yang pertama ini, sama aja ya, mundur-mundur. Nah, kita misalnya bikin kayak gini, learning rate-nya terlalu rendah, nanti dia stop di sini, dan dia nggak bisa masuk ke global optimal yang di berikutnya juga. Nah, fungsinya si optimizer ini, dia bakal ngatur-ngatur yang namanya learning rate, atau kalau baca lebih jauh, momentum juga ada, untuk bisa ngedorong dia keluar dari lokal optimal biar masuk ke dalam global optimalnya. Itu. Terus kita balik ke PPT lagi. Nah, ini arsitekturnya kasarnya gampangnya kayak gini kelihatannya. Ini yang kiri XT itu sequence datanya. Dia bakal masuk ke dalam layer LSTM, kemudian diproses masuk ke dalam fully connected layer, dan diproses lagi keluar ke dalam fully connected layer yang tadi pakai softmax itu. Lalu di sini saya pakai TensorBoard buat ngelihat gimana sih yang kejadian selama proses training. Jadi sebenarnya kelihatan nih waktu training itu validation loss-nya selalu turun. Berarti kan awalnya selalu turun sampai itu ke 20. Berarti kan dia mulai mempelajari pola yang ada di dalam datanya kan. Tapi setelah tipe ke 20,
di epoch loss-nya sendiri turun, tapi validation loss-nya naik. Berarti kalau udah kayak gini, dia udah mulai inget-inget pola yang kejadian di dalam datanya, alias dia udah mulai overfitting. Jadi di sini, tadi jumlah epoch 50 yang ditentuin itu udah nggak usah ditambah-tambahin lagi, karena kalaupun ditambahin, ini validation loss-nya bakal naik terus. Karena di kedua sekitar 20 epoch itu udah cukup lah. Itu. Kemudian ini untuk performansi model pakai confusion matrix, FPRNN1 nanti ada arsitekturnya di berikutnya dijelasin lagi. Bisa dilihat di sini sebenarnya false positifnya masih banyak. Saya sih menduga ini akibat dari pertama pakai class weighting ya, karena dia kan jauh banget bedanya, ada cuma 40 ribuan window yang mengalami gangguan, tapi ada ratusan ribu window yang tidak mengalami gangguan. Jadi dia kayak cari aman gitu loh, tebak-tebakannya ke arah. Kalau dia lagi bingung, dia bakal lebih ke arah yang mengalami gangguan aja, karena kasarnya mungkin kalau buat familiarin class weighting, misalnya satu window yang mengalami gangguan itu kalau salah kalau gimana ya? Kalau salah dikasih skor 9, kalau bener kalau misalnya yang yang mengalami gangguan itu salah klasifikasi, dia kasih loss 9. Tapi kalau yang tadi yang failure itu salah klasifikasi, berarti dikasih loss 9. Kalau yang non failure dikasih 1, berarti kan 9/1 ya. Dia di situ bakal cari aman dengan lebih baik saya tebak-tebakan ke arah yang failure aja daripada nanti dia salah-salah tebak terus jadi naik terus gitu. Atau nanti kalau misalnya ada yang masih bingung sama class weighting, abis presentasi ini kita bisa ngobrol lagi aja. Terus untuk ini evaluasi performance model. Nanti kalau misalnya ada yang ngerasa tadi kalimat saya ada yang salah juga nggak apa-apa, dikoreksi dulu aja ya. Takutnya ada yang salah ingat soalnya tadi sambil on the fly juga mikirnya. Terus ini evaluasi performansinya bisa dilihat kalau SPM itu sama random forest gede nih akurasinya. Tapi recall-nya kecil banget. Kasarnya kalau dibayangin confusion matrix-nya, dia di sini selalu nebak kalau window-nya itu memiliki label non-failure. Jadi dia selalu nebak ke arah yang kelas mayoritas. Itu kan bukan yang kita inginkan ya. Kita inginkan kan dia bisa bedain mana yang mayoritas, mana yang minoritas, dan akhirnya dia bisa tahu mana sih sebenarnya orang yang bakal mengalami gangguan. Sehingga akhirnya yang dipakai FPRNN1 yang arsitekturnya LSTM 128 unit, terus fully connected layer 64 node, dan ditutup dengan 2 node, efisiensinya 3, dan window-nya 11. Ini model reliant sebenarnya ini kita lewat dikit juga nggak apa-apa, tapi intinya yang saya lakuin adalah saya ngukur test rate-nya berapa error ya, terus tiap fitur saya tukar setengah-setengah, data awal sama data akhirnya, dihitung lagi errornya berapa, nanti dibanding-bandingin semuanya. Kalau dia lebih dari 1, berarti kan ada perubahan error akibat tukar datanya, berarti itu modelnya tapi bergantung pada fitur tersebut. Setelah dicek, peningkatan error tertinggi itu akibat penukaran data di connection failure, berarti bisa dianggap modelnya depend banget lah sama connection failure, session failure, dan total flow. Sedangkan latensi sama packet loss yang tadi disebut itu ada di di penelitian Chakravorty, justru di sini malah kecil, di bawah 10%. Ini mungkin bisa dicari tahu sama perusahaannya kenapa sampai kayak gitu. Nah, ini untuk cara kerja modelnya. Jadi misalnya karena tadi pakainya 11 hari, dia perlu data sebanyak 11 hari alias 11 sequence data. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa implikasi manajerial yang dicari tahu. Yang pertama tuh mengubah layanan. Awalnya kan reaktif alias nunggu dulu ada laporan gangguan, baru melakukan prediksi. Terus dia alokasi sumber daya karena nanti ada prototipe yang dipakai. Nah, lalu ada penentuan batas. Jadi kan tadi ada softmax layer ya di ujung. Sebetulnya yang terjadi itu nanti dia bakal nentuin mana yang probabilitasnya paling tinggi aja. Misal ke kelas 1 probabilitasnya 55%, ke kelas 0 45%. Dia bakal nentuin ke kelas 1. Otomatisnya kayak gitu. Tapi kan belum tentu nih perusahaan pengen pakai yang ikut default-defaultnya aja. Bisa aja dia pengen pakainya yang gimana kalau kita pakai model yang udah yakin. Misalnya probabilitasnya di atas 0,8. Berarti kan cut off-nya di 80%. Kalau kayak gitu berarti kita harus
nentuin dulu batasnya harus berapa sih, alias perusahaan nentuin batasnya berapa sih yang bisa kita anggap model ini yakin bahwa prediksinya tuh tepat gitu. Lalu ada penggunaan format data input yang seragam, ini maksudnya biar nggak error, soalnya error handlingnya juga masih seadanya untuk prototipe yang dibuat kemarin. Terus periode pelatihan ulang model, karena modelnya itu baru pakai dilatih 3 bulan kan, dari April sampai Juni. Kalau dipakai sekarang di Maret 2020 khawatirnya udah beda lagi pola yang kejadian, atau mungkin karena penggunaannya April sampai Juni itu lagi liburan, periode liburan sekolah, ada kuliah juga libur gitu. Itu beda dengan sekarang yang periode lagi sibuk-sibuknya atau lagi pada work from home gitu kan. Terus terakhir ada pendalaman masalah di OC layer. Ini cuma nentuin masalahnya itu sebenarnya ada di level mana sih kalau di jaringan, apakah di device malah sudah kayak komputer penggunanya atau sampai ke tingkat jaringannya. Ini ada beberapa kekurangan juga. Jadi prototipe yang dibuat itu belum bisa ngeluarin keputusan apakah nanti cukup konfigurasi dari pusat untuk nyelesain masalahnya atau kirim petugas ke lapangan buat selesainya. Terus yang kedua juga kalau ada pelanggan yang gangguan terus-terusan sampai misalnya tiap minggu laporan terus kayak gitu, dia juga belum bisa manfaatin datanya untuk prediksi mana yang bakal berulang, mana yang enggak. Yang ketiga, belum ada juga pemisahan berdasarkan penggunanya itu individu atau perusahaan. Sebenarnya kan kalau perusahaan kita harusnya lebih aware ya, dia bakal mengalami gangguan soalnya kan itu salah satu sumber income juga yang gede gitu. Terus belum mempertimbangkan pengelompokan terhadap pengguna bernilai tinggi yang sangat sering mengalami gangguan. Nah, ini juga ada dari Patita sebenarnya yang atas korelasi spasial. Ini terus terakhir belum menggunakan variabel bandwidth dan jitter. Jadi ini dari 4 Chakraborty tadi baru pakai 2. Baiknya penelitian berikutnya melibatkan 2 ini juga. Tadi tidak termasuk karena adanya disimpan di divisi service operation, tapi data yang saya terima baru dari divisi IT dan divisi IT belum punya akses ke data yang dimiliki si service operation itu. Sebenarnya lebih ke belum punya kebutuhan, bukan punya akses banget. Jadi datanya belum waktu saya minta nggak termasuk gitu. Ini kesimpulannya sebenarnya sama aja, nggak banyak perbedaan sama yang di video. Ini ada beberapa saran kalau untuk bertahap tuh, karena tadi kalau kita lihat false positifnya masih banyak. Kalau misalnya tiap-tiap ada masalah kita kirim orang kan berarti bisa aja kita kirim orang buat nyelesain sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Jadi kita buang-buang uang aja buat kirim-kirim orang. Makanya lebih baik implementasi bertahap, cek dulu apakah kalau dari pusat konfigurasinya itu beres, nggak perlu kirim orang atau enggak gitu. Terus siapin untuk region lain, model yang bisa prediksi gangguan berulang, terus user interface, karena kalau lihat di videonya sih, ini sifatnya masih kayak kalian pakai Jupyter Notebook, terus di-execute aja. Kan ini rawan kepencet ya, atau kehapus selnya, terus nanti malah jadi error gitu. Dan jangan lupa juga mengeluarkan keputusan perbaikan, mau dari konfigurasi dari pusat atau enggak. Terus pisahkan jenis pengguna layanan, dan mengelompokkan pengguna bernilai tinggi. Terakhir, ini juga ada korelasi spasial yang tadi, terus penggunaan variabel jitter dan bandwidth. Terus tentuin variabel yang paling pengaruhin dari 4 tadi penelitian, karena kan paper sendiri sebutnya 4, jadi baiknya juga kita lihat dari 4 itu. Dan terakhir, hyperparameter tuning untuk 3 algoritma lain, random forest, SVM, sama logistic regression, karena khawatirnya model ini tuh bagus ANN-nya karena 3 model yang lain nggak begitu menghasilkan yang bagus akibat kurang di-explore hyperparameter tuningnya. Ini juga sebenarnya masih berlaku sih, karena dari yang saya lakuin, ANN-nya masih kurang untuk di-tuning. Jadi masih banyak room for improvement-nya. Nah, sebenarnya beres segitu aja. Intinya sih, ANN itu cukup empiris ya pembuktiannya. Kalian harus tentuin sendiri mau pakai node berapa. Paling aman tuh ikutin paper yang udah ada. Misalnya papernya pakai 64, 642, ya udah pakai baseline-nya 64, 642 dulu, baru nanti explore lebih gede 128, 642 misalnya kayak gitu. Fungsi aktivasi juga di-explore aja, mana yang lebih pas, mungkin satu case pakai Relu, satu lagi pakai sigmoid misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan juga, boleh tanya aja lewat email atau kirim line atau Instagram juga nggak apa-apa. Paling segitu sih kalau dari saya. Siap, oke. Ya, jadi teman-teman ini terima kasih nih sama Umar sudah bisa meluangkan waktu. Jadi
buat gambaran ya, karena teman-teman juga udah semester 6 kebanyakan gitu. Ini contoh tugas akhir yang triple A kayak gini. Jadi presentasi sidangnya sebagus itu. Jadi ya buat acuan aja. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini saya sambil kasih link absen juga. Jadi kalau sambil ngisi absen sambil kepikiran gitu ya. Di Google gitu. Di Google Form. Tanya aja mumpung orangnya di sini jadi enak. Silahkan. Kak, halo. Ya, gimana? Kak, kita kan dari evaluasi performansi model tadi, kita Ya. bisa ngelihat modelnya tuh bergantung sama beberapa variabel gitu kan. Oke, ya. Nah, tapi kita bisa tahu nggak sih, misalnya di variabel connection failures, itu apanya sih, apanya yang di variabel connection failures yang model itu lihat sehingga dia bisa ngomong bahwa itu tuh misalnya gangguan atau bukan gangguan tuh Oke. bisa kita tahu nggak? Oke, jadi paham. Thank you pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk si model reliance ini sendiri, dia sebenarnya nggak nyebutin ya di dalamnya ada apa, tapi kalau misalnya mau explore juga, bisa pakai ini nih, namanya itu, bentar. Ini layarnya kelihatan kan? Saya lagi ngetik. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Jadi ada tiga, sorry. Yang pertama itu namanya shape, yang kedua itu lime, yang ketiga itu ELI5. Nah ini. Jadi setidaknya ini ada 3 library yang bisa ngeliatin sebenarnya suatu variabel itu memilih dia sebagai kelas 0 atau kelas 1 itu karena apanya sih. Nah, itu bisa dilihat pakai yang ini. Cuman pada kasus saya kan pakainya data yang sekuensial. Development library-nya nggak ke arah sana sepertinya. Jadi saya nggak nemuin baik di Sharp, di Lime, atau di Live5 itu kayak gimana yang kejadian. Jadi saya cuma bisa ngelihat yang agak luasnya aja sih. Dia nggak bergantung ke variabel apa, tapi nggak ceritain bagian mananya variabel yang menghasilkan keputusan ke arah 0 atau 1-nya itu. Gitu sih, menjawab? Iya Kak, soalnya Sorry, nggak kedengeran pertanyaannya. Jangan dulu, awas. halo. Ya, gimana? Iya, soalnya menarik banget Kak. Iya, kayaknya problem. Iya, kayaknya lagi ada ini ya. Kalau misalnya ada yang mau lewat teks juga nggak apa-apa sih di chat pertanyaannya. Share screen-nya dimatiin dulu coba Umar. Oh, boleh. Oke. Kayaknya orangnya... Halo Kak. Oke, ya. Ya, soalnya saya kira yang dari variabel sama variabel pengaruh tuh bisa jadi rekomendasi ke PTX gitu kan Pak, bahwa dia harus ningkatin misalnya di variabel mana di connection failure atau di local flow atau di activity step ini. Iya sih. Itu Jadi sih yang kalau saya misalnya bayangin. kalau bentuknya kayak gini, paling mentok-mentoknya itu kita ngasih tahu bahwa dia bergantung ke variable connection failure, terus nanti perusahaannya yang bikin research sendiri sih. Sebenarnya apanya di connection failure yang bikin suatu model ini nganggap dia itu gangguan atau enggak gitu. Oke, yang lain gimana? Atau Fawas mau nanya lagi? Silakan. Nah, ini waktu tugas-tugas sebelumnya belum pernah ada yang pakai neural network berarti ya? Belum Kak. Oh iya, oke. Ya, nanti harus di googling sendiri tuh, epoch apa, ini apa, Oh iya. Explore masing-masing aja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa itu. Kalau misalnya bingung apa-apa, tanya juga nggak apa-apa sih. Terus sebenarnya saya kan pakainya Python di sini ya. Jadi kalau misalnya nanti pertanyaannya sifatnya kalau di R gimana, paling bantu jawab konseptual aja. Soalnya beneran kalau coding R-nya masih newbie banget lah, nggak ngerti-ngerti banget ini ngomongin apaan sih R gitu. Siap. Saya juga kalau di Python belum pernah. Jadi makanya nih, saling melengkapi. Gimana teman-teman? Oke ya. Ya udah, mungkin karena takutnya kuotanya makin lama makin tersedot, saya nanti akan share juga video linknya. Harapannya teman-teman juga bisa ngulangin lagi kalau misalnya ada yang kurang jelas atau gimana. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Itu saya kasih kolom feedback juga, misalnya teman-teman ada yang nggak serp pakai Zoom atau gimana, tolong diisi. Itu feedbacknya untuk saya dan kelas ya. Jadi kalau untuk Umar kayaknya udah bagus lah, nggak perlu di feedback gitu. Jadi
Ya, silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, kelasnya saya tutup. Paling sekian untuk hari ini. Terima kasih Umar. Semoga sukses Ya, sama-sama Pak. Ya, amin. ya nyari kerjanya dan S2-nya gitu ya. Amin Semoga Pak, amin. yang lain bisa mengikuti. Oke, kalau gitu sekian teman-teman. Yuk. Sorry. Oh iya, udah chat. Oke. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.